Pada masa ketika kerajaan-kerajaan dari timur membentuk satu persatuan besar, 10 tahun dari sekarang, persatuan itu akan hancur oleh 5 dosa besar. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh dataran kerajaan menimbulkan gelombang kehancuran yang mengerikan. Demi mencegah bencana itu, sang tokoh utama memutuskan menjadi pendukung mereka 5 dosa besar. Ia sendiri tak menyangka, langkahnya akan berubah menjadi sesuatu sebesar itu. Inilah kisahnya. Kisah perjuangan untuk menghentikan kehancuran yang akan diciptakan oleh 5 dosa besar tersebut. Kini latar bergeser ke sebuah ruangan mewah. Sang tokoh utama dulunya budak korporat yang bekerja 78 jam seminggu tanpa henti, kini merasuki tubuh seorang bangsawan di dunia fantasi. Ia merasa ini seperti keberuntungan. Namun bangsawan yang ia tempati ternyata tak punya kemampuan. Dan di dunia ini, ia bahkan buta huruf. Mendapatkan informasi menjadi hal yang sulit. Meski begitu, ia menikmati kehidupan santai seorang tuan muda yang hanya makan dan bermalas-malasan setiap hari. Hidup yang baginya terasa seperti surga. Kecuali satu hal, ia tak tahu di mana sebenarnya dirinya berada. Seorang pelayan yang sedang menggosok punggungnya tersenyum lembut, memberitahu bahwa besok kedua saudaranya akan pulang dan memintanya tidur lebih awal. Ia pun baru tahu bahwa dirinya ternyata memiliki saudara. Pelayan itu menyebut nama mereka Leo dan Tonio, seraya menegur mengira tuannya bergurau seolah tak mengenal keluarga Palatio. Mendengar nama keluarga itu, ia terdiam. Ada rasa familiar yang aneh hingga akhirnya ia teringat sesuatu. Tubuhnya menegang. Lalu dengan panik ia memegangi kepala dan menceburkannya ke dalam air. Kini ia sadar, tempat ini adalah Psychedelia, game RPG turn-based yang sering ia mainkan di sela-sela waktu kerja. Dalam permainan itu, dari rute manapun dimulai, begitu 5 dosa besar muncul, kerajaan, bangsawan, dan kota akan hancur, termasuk keluarga Capon Palatio tempatnya berada sekarang. Kepala keluarga itu memiliki 2 putra. Putra pertama bernama Leo Palatio, dikenal sebagai Raja Keburukan. Sedangkan putra kedua, Tonio Palatio, dijuluki Raja Narkoboy. Keluarga Palatio terkenal sebagai bangsawan tak bermoral yang dalam permainan muncul hanya sebagai misi sampingan sebelum cerita utama dimulai. Sang tokoh utama mengenali tempat itu dengan sangat baik. Ia tidak menyangka dari semua kemungkinan yang ada, ia justru memulai hidup barunya di keluarga Palatio, tempat pertama yang akan dihancurkan oleh 5 dosa besar. Karakter yang kini ia rasuki bernama Alon Palatio, putra ketiga dari keluarga tersebut. Di tempat tidurnya, Alon tak bisa memejamkan mata. Ia berbaring sambil menggenggam Blue Moon Flower di dadanya, menatap kosong ke langit-langit. Ia merasa lebih baik menjadi budak korporat 78 jam seminggu, daripada menikmati kehidupan mewah yang akan lenyap 10 tahun mendatang. Bahkan hal itu terasa lebih buruk daripada kabar penundaan gaji sebulan penuh. Kesedihan menyelimuti pikirannya saat menyadari dirinya menjadi karakter tanpa keuntungan apapun. Padahal dalam cerita yang ia baca, para transmigrator selalu mendapatkan berbagai bonus luar biasa. Namun, ia segera terbangun dari lamunannya. Ia masih memiliki satu keunggulan, pengetahuan tentang banyak peristiwa yang akan terjadi 10 tahun ke depan. Itu berarti ia hanya perlu menyingkirkan penyebab kehancuran lebih awal. Dan dari situlah keputusannya terbentuk. Ia akan mereformasi 5 dosa besar demi mempertahankan kehidupan bangsawan yang damai. Karena para dosa besar itu masih anak-anak, ia yakin hal itu masih mungkin dilakukan. Namun kenyataan pahit segera menyusul. Ia sendiri tak memiliki kemampuan istimewa. 2 bulan pun berlalu. Di ruangan yang sama, Alon menerima laporan dari pengawalnya, Evan, bahwa ia telah menyelamatkan anak-anak yatim piatu dari tempat yang dulunya merupakan laboratorium eksperimen manusia. Di antara mereka, Evan sudah mempercayakan pengelolaan panti asuhan baru pada seorang gadis bernama Yutia. Alon mengangguk pelan, menyampaikan bahwa instingnya benar, dan memuji ketepatan tindakan Evan. Namun pengawal itu hanya menatap ragu, memiringkan kepala, lalu bertanya, apakah yang disampaikan Alon barusan benar-benar pujian? Karena ekspresi tuannya tetap datar tanpa perubahan. Tiba-tiba, Alan menyunggingkan senyum putus asa.
Senyum tipis yang tampak lebih seperti keluhan daripada kebahagiaan. Ia bertekad mulai sekarang ia akan sering mengandalkan Evan. Pengawalnya itu hanya mengangguk pelan, mengaku belum terbiasa dengan senyum gila tuannya yang muncul tanpa peringatan. Alan pun merasa aneh sendiri. Dalam game yang dulu ia sering mainkan, ada fitur ekspresif yang membuat karakter bisa menampilkan berbagai emosi dengan mudah. Sekarang, ia menarik-narik bibirnya di depan cermin, mencoba tersenyum secara alami, namun hasilnya tetap kaku. Ia bergumam lirih bahwa mengekspresikan diri di dunia ini jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Sambil melirik Evan yang tampak kikuk karena pujian sebelumnya, Alan bergumam dalam hati bahwa Psychedelia adalah game di mana pengkhianatan merupakan fitur bawaan. Namun Evan adalah pengecualian langka, salah satu karakter pendukung dengan tingkat kesetiaan tinggi dan benar-benar dapat dipercaya. Evan mengangkat dagunya, kini mulai memahami alasan Alan menyelamatkan Yutia. Sebagai seorang mersenari musiman, ia tahu garis itu luar biasa. Saat pertama kali menemukannya ditahan, ia heran mengapa seseorang sekuat itu bisa membiarkan dirinya di penjara begitu mudah. Setelah menjelaskan hal itu, Evan bertanya mengapa Alan tidak membawanya ke rumah. Alan hanya bergumam dalam hati. Tindakan itu memang tampak seperti mengabaikan potensi Yutia, tetapi meninggalkan gadis itu sebenarnya bagian dari rencananya sendiri. Yutia Bludia, makhluk Bloodburn yang telah membuat kontak dengan entitas misterius dari dunia lain, kelak akan menjadi salah satu dari 5 dosa besar sang amarah monster yang menewaskan ratusan ribu jiwa. Namun bagi Alan, bila garis itu tumbuh tanpa rasa benci, maka bencana itu tak akan pernah terjadi. Ia merasa lega seolah satu ranjau darat telah berhasil ia jinakan. Meski begitu, Alan tidak mengungkapkan tujuan sebenarnya pada Evan. Ia hanya menjawab bahwa membawa garis itu ke rumah saat ini bukanlah waktu yang tepat. Evan terdiam sedikit terkejut oleh alasan tersebut, lalu mulai memikirkannya dalam hati. Alan pun menambahkan agar ia menjaga rahasia ini baik-baik dan memastikan Yutia mendapatkan dukungan yang layak. Ia kemudian menyerahkan sebuah surat pada Evan untuk diberikan pada Yutia. Surat yang ia tulis dengan hati-hati, berharap dapat sedikit menenangkan luka batin Yutia setelah semua eksperimen mengerikan yang menimpanya. Evan menunduk hormat, memastikan surat itu akan sampai pada Yutia, lalu segera bergegas pergi menuju panti asuhan. Alan bersandar di tepi jendela, menatap keluar dengan sorot mata letih. Ia tahu kata menenangkan bukanlah pilihan yang tepat, namun tetap terasa layak untuk dicoba. Faktanya di dalam surat itu tersembunyi salam ramah, pesan yang telah didengar lusinan kali sepanjang ratusan permainan. Lebih tepatnya, sebuah mantra dari Archbishop yang memungkinkan penggunanya menjalin ikatan dengan makhluk Bloodburn. Mantra itu berbunyi, "Wahai dosa amarah, tenanglah. Penderitaan kegelapan, kehampaan cahaya, bakat dan rasa memiliki seseorang bersatu menjadi satu." Itulah kalimat yang muncul dalam storyline Dosa Amarah. Namun dalam permainan aslinya, mantra itu terlambat disampaikan pada sang dosa dan kegelapan tersebut membuat para tokoh harus melawannya. Namun kini, karena peristiwa ini terjadi 10 tahun lebih awal, Alon memiliki kesempatan untuk menghentikan amukannya sebelum bencana dimulai. Alon merenggangkan tubuhnya perlahan, merasakan tulang-tulangnya berderak ringan. Rasa lega menyelimutinya. 1 dari 5 bendera kehancuran telah berhasil ia hilangkan. Kini saatnya melangkah ke rencana berikutnya. Alon menarik nafas panjang. Baginya berteman dengan monster hanya dengan 1 kalimat, terdengar konyol. Namun ras itu memang memuja entitas dari dunia lain. Jadi mungkin saja cara ini berhasil. Ia berpikir mereka yang hidup dalam fanatisme selalu memiliki logika yang sulit ditebak. Latar bergeser ke panti asuhan di mana Yutia kini menerima surat dari Alan. Evan berdiri di dekatnya, tampak cemas melihat gadis itu. Jumlah mana yang mengalir di tubuhnya sungguh tak masuk akal. Namun yang lebih mengerikan adalah tatapan matanya yang benar-benar hampa, tanpa emosi sedikit pun. Yutia menatap surat itu lalu bertanya apakah pengirimnya bernama Alan. Saat mendapat jawaban dari Evan, amarahnya memuncak. Ia berteriak marah menuntut alasan mengapa Alon tidak memanggilnya langsung untuk menghadap. Seketika Evan berkeringat dingin. Ia bisa merasakan gelombang mana yang termanifestasi secara nyata, sesuatu yang seharusnya hanya bisa dilakukan para master sejati. Untuk sesaat, bayangan wajah Alan melintas di pikirannya, dan dengan cepat ia menenangkan diri lalu berkata bahwa saat ini belum waktunya bagi mereka untuk bertemu. Mendengar hal itu, emosi Yutia perlahan mereda. Mantra dalam pesan Alon telah bekerja. Ia memeluk surat itu erat-erat,
merasakan kedamaian aneh menyelimuti dirinya. Hanya dirinya dan sang master yang mengetahui makna sumpah itu, dan kini ia benar-benar memahami maksud Alan. Terlihat Evan sudah bersiap menarik pedangnya, berjaga untuk kemungkinan terburuk. Sementara itu, Yutia justru tampak berbunga-bunga memeluk surat itu, seolah sedang menerima surat cinta pertamanya. Di sisi lain, Alan berbaring santai di tempat tidurnya. Ia merasa puas atas usahanya memperpanjang hidup mewah yang kini dinikmatinya. Bahkan sinar rembulan di luar jendela tampak seakan ikut menyemangatinya malam itu.